Hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Diakui pakar linguistik dunia, bahasa Indonesia bisa difahami tanpa sebut subjek. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam percakapan sehari-hari orang Indonesia sering berbicara tanpa menyebutkan siapa pelaku atau subjeknya? Namun semua orang tetap paham maksudnya? Fenomena ini terdengar sederhana, tetapi justru menjadi salah satu keunikan bahasa Indonesia yang membuat banyak ahli bahasa asing terheran-heran. Di saat bahasa lain menuntut kejelasan subjek, bahasa Indonesia berjalan santai, seolah berkata bahwa makna tidak selalu harus dijelaskan secara lengkap selama suasananya sudah dimengerti bersama. Bagi penutur bahasa Inggris, konsep ini terasa aneh. Dalam bahasa Inggris, kalimat hampir selalu membutuhkan subjek yang jelas seperti I, you, atau they. Tanpa subjek, sebuah kalimat dianggap tidak lengkap atau bahkan salah. Namun di Indonesia, orang bisa berkata, sudah makan, pergi dulu, atau tidak apa-apa, tanpa menyebut siapa yang melakukan tindakan itu, dan percakapan tetap berjalan normal tanpa kebingungan. Inilah momen kejutan pertama yang sering dialami pelajar asing ketika mulai belajar bahasa Indonesia. Mereka membuka buku teks atau mendengar percakapan di pasar, lalu menemukan kalimat-kalimat yang terasa bolong. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang pergi? Siapa yang makan? Siapa yang baik-baik saja? Anehnya, bagi penutur asli, pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terasa perlu. Seorang linguis Amerika pernah menggambarkan pengalamannya belajar bahasa Indonesia seperti melihat pelaku kalimat menghilang ke udara. Bukan karena lupa disebutkan, tetapi karena memang tidak dibutuhkan. Informasi tentang siapa pelakunya tidak berada di dalam kalimat, melainkan tersebar di sekitar percakapan itu sendiri, dalam konteks, situasi, dan hubungan antar penutur. Fenomena ini tidak hanya membingungkan peneliti dari Amerika, tetapi juga dari Eropa. Seorang pendidik bahasa asal Prancis menekankan bahwa penghilangan subjek dalam bahasa Indonesia bukanlah kesalahan tata bahasa, melainkan bagian dari sistemnya sejak awal. Dari sudut pandang Barat yang terbiasa dengan struktur kaku, bahasa seperti ini terasa langka dan sulit dipahami. Kebingungan ini semakin dalam ketika pelajar asing menyadari bahwa kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak berubah bentuk. Tidak ada perbedaan antara saya pergi, kamu pergi, atau mereka pergi dari sisi kata kerja. Tanpa konjugasi dan tanpa subjek eksplisit, bahasa Indonesia tampak seperti bahasa yang penuh teka-teki bagi mereka yang baru mengenalnya. Namun justru disinilah letak jawabannya. Bahasa Indonesia tumbuh dalam budaya yang sangat mengandalkan konteks. Antropolog budaya Edward Hall menyebut budaya seperti ini sebagai budaya konteks tinggi, yaitu budaya yang membaca makna bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari situasi, ekspresi wajah, intonasi, hubungan sosial, dan pengalaman bersama. Ambil contoh sederhana di rumah. Seorang ibu di dapur berkata, "Makan." Kalimat ini bisa berarti ajakan untuk segera makan, pemberitahuan bahwa makanan sudah siap, atau peringatan bahwa waktunya makan. Tidak ada subjek, tidak ada penjelasan, tetapi maknanya langsung dipahami oleh anggota keluarga karena mereka berbagi konteks yang sama. Dalam situasi seperti ini, bahasa bekerja bersama suasana. Orang Indonesia secara alami membaca banyak sinyal sekaligus, mulai dari nada suara, posisi tubuh, hingga waktu kejadian. Semua informasi ini menutup kekosongan subjek tanpa harus diucapkan secara verbal. Menariknya, penghilangan subjek bukan hanya soal efisiensi bahasa, tetapi juga soal sopan santun. Dalam komunikasi Indonesia, menyebut subjek secara langsung terkadang terasa terlalu tegas atau bahkan kasar. Dengan menghilangkan subjek, pesan dapat disampaikan tanpa menyudutkan siapapun dan tanpa merusak suasana. Di tempat kerja, misalnya, kalimat "nanti dibicarakan lagi" terdengar jauh lebih halus dibandingkan "saya akan membicarakan ini dengan kamu nanti". Penghilangan subjek membuat pesan terasa lebih netral, tidak konfrontatif, dan menjaga keharmonisan hubungan. Prinsip yang sama juga terlihat dalam keluarga dan pertemanan. Ungkapan seperti "sudah siap",
sudah dimasak, atau pergi dulu ya, tidak membutuhkan penjelasan siapa melakukan apa. Justru dengan tidak menyebutkan subjek, keakraban dan rasa saling memahami semakin terasa. Secara struktural, bahasa Indonesia juga mendukung penghilangan subjek melalui penekanan pada topik. Dalam banyak kalimat, yang diletakkan di depan bukanlah pelaku, melainkan apa yang sedang dibicarakan. Contoh seperti, hujan deras, yang ini sudah selesai, atau paketnya sudah sampai, langsung mengarahkan perhatian pendengar pada inti informasi, bukan pada siapa yang melakukannya. Selain itu, bahasa Indonesia terbiasa memajukan objek. Alih-alih mengatakan, saya membaca surat itu. Penutur lebih sering berkata, suratnya sudah dibaca. Fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada peristiwa yang telah terjadi. Dengan struktur seperti ini, subjek menjadi tidak terlalu penting untuk disebutkan. Pola ini juga terlihat dalam dialog singkat sehari-hari. Sudah lihat? Sudah. Gimana? Percakapan bisa berlangsung lancar tanpa satupun subjek disebutkan, karena topik pembicaraan sudah dipahami bersama sejak awal. Secara historis, hal ini berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang tumbuh dalam komunitas agraris dan sosial yang erat. Dalam lingkungan seperti itu, orang hidup bersama dalam waktu lama, sehingga banyak hal tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Bahasa pun berkembang mengikuti kebutuhan itu. Penghilangan subjek juga berperan sebagai alat menjaga hierarki dan menghindari konflik. Dalam budaya yang menghargai senioritas, perintah langsung sering dihindari. Kalimat seperti, sepertinya sudah waktunya, atau bisa tolong ini, terasa lebih aman dan sopan dibandingkan perintah langsung dengan subjek yang jelas. Kepekaan ini bahkan terlihat sejak kecil. Anak-anak Indonesia terbiasa mengatakan jatuh, rusak, atau sakit tanpa menyebut siapa yang mengalami. Namun maknanya tetap tersampaikan dengan sempurna. Bahasa tanpa subjek ini dipelajari secara alami, bukan melalui aturan, melainkan melalui kebiasaan. Dalam sastra dan lagu Indonesia, penghilangan subjek justru menjadi kekuatan estetika. Banyak puisi dan lirik lagu yang tidak menyebutkan siapa, aku, atau kamu, sehingga emosi yang disampaikan terasa lebih universal. Pendengar atau pembaca dapat memasukkan dirinya sendiri ke dalam perasaan itu. Ketika dibandingkan dengan bahasa lain, keunikan bahasa Indonesia semakin jelas. Bahasa Inggris membutuhkan subjek bahkan untuk fenomena alam, seperti it is raining. Bahasa Indonesia cukup mengatakan hujan, dan maknanya sudah utuh. Ini bukan sekadar perbedaan tata bahasa, tetapi perbedaan cara memandang komunikasi. Bahasa Spanyol memang bisa menghilangkan subjek, tetapi karena kata kerjanya sudah menunjukkan siapa pelakunya. Bahasa Indonesia berbeda, kata kerjanya tetap sama, dan informasi tentang subjek sepenuhnya ditopang oleh konteks. Inilah yang membuatnya unik secara struktural. Pada akhirnya, penghilangan subjek dalam bahasa Indonesia bukanlah kekurangan atau ketidaksempurnaan. Ia adalah hasil evolusi panjang sebuah bahasa yang menempatkan harmoni, konteks, dan rasa saling memahami di atas kejelasan struktural semata. Dari puisi kuno hingga pesan singkat di ponsel, pola ini terus bertahan, membuktikan bahwa makna tidak selalu harus diucapkan untuk bisa dipahami. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi keunikan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi walaupun apa tuh tidak menyebutkan subjek ya, tapi maknanya ataupun maksudnya itu tersampaikan gitu. Jadi ada banyak keunikan gitu kan bahasa Indonesia yang bikin pakar linguistik ataupun ahli bahasa itu terheran-heran gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.